Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yazid Ilmi Ihsan dengan NIM 231401037 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual yang mengenai apa itu hak kekayaan intelektual, jenis-jenis hak kekayaan intelektual, bagaimana cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual, dan apa pentingnya hak kekayaan intelektual itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Lalu, apa sih HKI itu? HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya-karya intelektual yang mereka ciptakan. HKI bertujuan untuk melindungi hasil karya yang muncul dari kemampuan berpikir dan kreativitas manusia. Terdapat beberapa jenis HKI yang diakui secara umum yang dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dari HKI itu, apakah kamu tahu kalau ide atau karya yang kamu buat bisa mendapatkan perlindungan hukum? Itulah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan beralih pada jenis-jenis HKI. Jenis-jenis HKI ada salah satunya yaitu hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Contohnya meliputi karya sastra, musik, film, lukisan, fotografi, perangkat lunak, komputer, dan sebagainya. Masa berlaku hak cipta sendiri biasanya selama masa hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematian pencipta itu sendiri, tergantung pada negara penciptanya. Dasar hukum yang mengatur tentang hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Misalnya nih, penulis buku, musisi atau pembuat film memiliki hak eksklusif atas karyanya. Itulah fungsi dari hak cipta itu sendiri. Namanya juga hak paten. Hak paten merupakan jenis dari beberapa hak kekayaan industri. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau atas penemuan baru di bidang teknologi yang dapat digunakan dalam industri. Paten memberi hak monopoli atau untuk mengeksploitasi penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu, 20 tahun sejak pengajuan permohonan hak paten itu. Dasar hukum yang mengatur tentang hak paten ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Untuk contohnya, penemu sebuah teknologi baru seperti mesin canggih atau formula obat akan mendapatkan hak paten jika dia mendaftarkan penemuannya. Tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau perusahaan dari yang lain. Merek bisa berupa nama, logo, simbol, atau gabungan elemen-elemen tersebut. Masa berlaku untuk merek adalah pada 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran dan dapat diperpanjang. Dasar hukum yang mengatur tentang merek ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Misalnya nih, merek seperti Nike atau Apple adalah cara perusahaan melindungi identitas produknya itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya juga desain industri. Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan untuk desain bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang memberikan tampilan estetis pada suatu produk. Masa berlaku untuk desain industri 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Misalnya untuk contoh, desain botol parfum yang unik bisa dilindungi sebagai desain industri. Selanjutnya, ada yang namanya rahasia dagang.
Rahasia dagang adalah informasi rahasia di bidang bisnis dan teknologi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena sifatnya rahasia. Masa berlaku untuk rahasia dagang tidak terbatas selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Dasar hukum yang mengatur tentang hal ini ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Untuk contohnya sendiri, ada pada resep Coca-Cola atau formula produk perawatan kulit sering dijaga sebagai rahasia dagang. Nah, selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu. Hak ini diberikan untuk perlindungan tata letak sirkuit terpadu yang merupakan desain 3 dimensi dari berbagai elemen yang membentuk sirkuit elektronik. Masa berlaku untuk desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang desain tata letak sirkuit terpadu ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, lalu yang terakhir ada indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang terkait dengan daerah tersebut. Masa berlaku tidak terbatas selama barang tersebut mempertahankan kualitas, reputasi, dan karakteristik khasnya. Dasar hukum di Indonesia mengatur tentang indikasi geografis ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk contohnya, kopi Gayo dari Aceh atau tequila dari Meksiko adalah contoh barang yang dilindungi karena memiliki karakteristik khusus terkait lokasi grafisnya. Nah, selanjutnya, untuk mendaftarkan HKI diperlukan beberapa cara. Salah satunya yaitu pengajuan permohonan. Dalam pengajuan permohonan, siapkan dokumen-dokumen seperti karya yang akan didaftarkan, identitas pencipta, dan pernyataan keaslian karya. Kemudian, dilakukan pemeriksaan substansif oleh DJKI. DJKI akan melakukan pemeriksaan untuk kelengkapan dokumen dan keabsahan karya yang akan disahkan. Kemudian, setelah ditujukan oleh DJKI, DJKI akan menerbitkan sertifikat HKI yang berlaku sesuai dengan HKI apa yang didaftarkan. Untuk estimasi biasanya, tiap HKI itu berbeda-beda. Misalnya, untuk hak cipta sekitar 200-400 ribu rupiah. Nah, kita tadi sudah membahas tentang apa itu hak kekayaan intelektual, terus jenis-jenis HKI, dan cara mendaftarkan HKI. Kemudian kita akan membahas alasan kenapa HKI itu penting. Yang pertama, melindungi karya dan inovasi. HKI memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, penemu, dan pemilik karya intelektual sehingga karya tersebut tidak bisa digunakan atau disalin tanpa izin. Ini memberikan pengakuan atas hak kepemilikan pencipta dan melindungi dari pencurian ide atau hasil karya. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan adanya perlindungan HKI, individu dan perusahaan lebih terdorong untuk berinovasi dan berkarya karena mereka tahu bahwa hasil karya kerja keras dan kreativitas mereka dilindungi. Tanpa HKI, orang mungkin ragu untuk menciptakan sesuatu yang baru karena takut hasilnya akan dicuri. Ketiga, memberikan insentif ekonomi. HKI memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Misalnya, hak cipta atas karya seni atau paten atas produk inovatif dapat dimonetisasi melalui lisensi, royalti, atau penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pencipta atau perusahaan. Keempat, mendukung persaingan usaha yang sehat. Dengan perlindungan HKI, perusahaan dapat bersaing dengan cara yang adil dan tidak bisa meniru produk, merek, atau teknologi yang telah diciptakan oleh pihak lain. Ini mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih sehat dan inovatif. Kelima, menjamin kualitas dan keaslian produk. HKI seperti merek dagang atau indikasi geografis memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli adalah asli dan memiliki kualitas tertentu. Misalnya, produk-produk yang dilindungi dengan indikasi geografis seperti kopi Gayo menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki kualitas khas karena asalnya yang dari Aceh. Memperkuat
Daya saing nasional adalah nilai yang keenam atau yang terakhir. Dengan adanya sistem HKI yang baik, negara dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global. Perusahaan internasional akan lebih tertarik untuk berinvestasi di negara dengan perlindungan HKI yang kuat. Nah, secara keseluruhan, HKI memberikan perlindungan, insentif, dan kepastian bagi pencipta, inovator, dan perusahaan untuk terus berkarya dan berinovasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan selama sepanjang video yang mengenai tentang apa itu HKI, lalu jenis-jenis HKI, kemudian ada cara mendaftarkan HKI, dan yang terakhir adalah mengapa alasan dari HKI itu penting. Mungkin sekian, apabila saya ada kesalahan dan keliruan dalam video, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.